Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ikayan Rudiarta. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tabanan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6. Setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1, di sana saya mendapat pengetahuan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan tuntunan secara tidak langsung dan langsung juga kita sebagai pendidik. Saya merasa mendapat tuntunan bagaimana bahwa seorang pendidik mempunyai kewajiban untuk menuntun anak didik kita di sekolah kita atau di murid-murid kita, untuk bagaimana anak didik kita supaya mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara menganggap guru atau pendidik itu ibaratnya sebagai seorang petani, bahwa setiap anak didik kita itu unik, setiap anak didik kita itu mempunyai karakternya masing-masing. Kalau kita diibaratkan sebagai petani, yang bisa kita lakukan hanya mampu untuk merawat bibit-bibit itu. Jadi kita tidak bisa untuk mengubah. Diibaratkan misalkan seorang anak didik kita, kalau memang dia kodratnya itu sebutir padi, maka tidak akan mungkin seorang pendidik untuk mampu mengubah anak itu menjadi jagung. Begitu pula sebaliknya, apabila anak didik kita bibitnya jagung, tidak akan pernah mungkin seorang guru atau pendidik mengubah anak itu menjadi padi. Nah, itulah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita sebagai pendidik punya kewajiban untuk menuntun anak didik kita supaya mampu bertumbuh dan berkembang dan menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi pertumbuhan mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan bibit atau kodratnya masing-masing. Nah, itulah yang dapat saya ambil dari kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kalau mereka sudah mampu bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, anak itu diharapkan akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan kita sebagai pendidik harus mampu menuntun itu supaya mereka tidak kehilangan arah, tidak lepas dari keluar dari norma-norma atau jalur-jalur, dan mereka bisa selamat baik hidup untuk dirinya maupun hidupnya nanti di masyarakat. Nah, kemudian saya dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa anak didik itu saya anggap dulu sebagai sebuah kertas kosong yang bisa saya tulisi, yang bisa saya buat sesuai dengan format, sesuai dengan keinginan saya sebagai seorang guru. Namun setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 ini, ternyata itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Sebelumnya mungkin saya percaya bahwa anak didik itu kertas kosong, kita bisa tulisi mereka sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, bahkan mungkin kita memaksakan anak didik kita itu supaya menjadi diri kita gitu. Kemampuannya, pengetahuannya menjadi diri seorang guru, ya, atau mendekatilah kemampuan seorang guru dan bila mungkin melebihi kemampuan seorang guru. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, jadi terjadi perubahan paradigma saya sebagai seorang guru, bahwa kita tidak mungkin merubah kodrat dari anak itu untuk menjadi diri kita, karena mereka setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing, dia sudah mempunyai bibitnya masing-masing. Jadi bukan lagi mereka kertas kosong, tapi mereka sudah punya serat-serat itu
Kita sebagai guru hanya bertugas untuk menebalkan saja surat-surat kertas-kertas itu sesuai dengan laku dan kodratnya, sehingga kodrat-kodrat itu dapat muncul ke permukaan, dan juga kita tetap menuntun mereka supaya tidak keluar daripada norma-norma dan tidak membahayakan dirinya. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Apa yang akan saya lakukan di kelas? Yang pertama-tama yang akan saya lakukan di kelas adalah melakukan diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih kodrat dari anak-anak didik saya, atau apa sih bibit daripada anak-anak didik saya, sehingga saya dapat mengembangkan apa yang menjadi kodrat-kodrat mereka atau bibit-bibit mereka. Saya bisa memfasilitasi mereka supaya mereka dapat berkembang seluas-luasnya, dan supaya mereka bisa juga mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dengan mengetahui kodrat-kodrat mereka, jadi saya akan sebagai seorang pendidik memberikan fasilitasi, memberikan kesempatan untuk mereka berkembang sesuai juga dengan sistem omong, memberikan teladan, membimbing, dan juga memberikan dorongan mereka sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing Arso Suntuludo, ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sekian pemaparan saya, kesimpulan tentang modul 1.1, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.